draping. Wina. Kualik bingung toh? Podo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kayla Hena Jogja bersama aku, Nunani Rahmariani Putri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir dan klik video ini. Apa kabarnya semua? Aku harap meski kita sudah berminggu-minggu PSBB, harus tetap semangat, harus tetap bahagia, dan harus tetap positif. Karena yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik setelah semua ini terlalui. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang tutorial cara membuat henna con ala Kayla Hena Jogja bersama Iron Man. Ini videonya, cek lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang harus ada dalam desain henna. Wasik, apa saja unsur-unsurnya, gimana cara menggambar unsur-unsur tersebut, tekniknya seperti apa, kita akan bahas semua hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, simak yuk! Nah. Kenapa video ini dibuat? Kalau kita sudah menguasai dan bisa mengontrol, bisa memahami unsur-unsur terkecil dalam sebuah desain atau karya, insya Allah harapannya kita bisa membuat style-style baru, berinovasi, membuat banyak desain dan macam-macam desain yang baru. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menghenna dengan menggunakan pasta yang teksturnya kental atau creamy, bukan yang wet henna. Teknik yang digunakan adalah teknik draping, menggantungkan atau melayangkan. Aku memahami draping itu sebagai teknik yang gimana caranya ketika kita menggambar itu si pasta hennanya nggak boleh sampai menyentuh media gambar kita. Jadi ditarik sedemikian rupa sehingga piye carane si pasta aku iki orang nyentuh henna nih. Bingung toh? Podo. Enggak kok, habis ini kita praktek, jadi insya Allah teman-teman gak akan bingung. Dari teknik draping ada 3 hal yang menjadi pilar pokok. Pilar pokok yang pertama adalah speed atau kecepatan. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus lambat. Yang kedua adalah movement atau pergerakan. Pergerakan itu maksudnya gini, gimana cara kita pegang kon. Yang harus dicatat bahwa setiap henna artis punya caranya masing-masing memegang konnya. Kalau ala aku nggak megang di ujungnya, aku juga tidak memegang di pangkal konnya, tapi di tengah konnya dengan menggunakan jari tengahku untuk tumpuan. Terus gimana cara kita menekan, gimana posisi henna con kita, apakah miring, apakah tegak lurus, gitu, itu namanya pergerakan. Terus pergerakan itu tak bagi menjadi 2, yang aku sebut sebagai pergerakan natural dan unnatural. Natural itu pergerakan alami aja gitu maksudnya. Kalau teman-teman biasa menggunakan tangan kanan, ya berarti menghennanya kalau bikin garis itu ya dari kanan ke kiri. Karena aku nggak bisa menggunakan tanganku dan aku harus menggunakan tangan kiriku, ya aku menghennanya dari kanan ke kiri. Kualik. Kalau natural berarti dari kiri ke kanan, kalau unnatural berarti dari kanan ke kiri. Nah itu loh, pergerakan-pergerakan semacam itu. Setiap henna artis pasti punya movementnya masing-masing yang membuat dia nyaman. Gimana caranya biar tangan kita nggak tremor? Nah ini pertanyaan yang sering banget tak terima. Gimana caranya biar ketika kayak henna kita nggak ndredeg, maksudnya tangannya gemeter loh. Nah kalau aku sendiri, karena aku nggak punya tumpuan, ya aku menggunakan apa yang ada di hadapanku. Ketika aku ngehenna di meja itu yang tak pakai tumpuan. Kalau teman-teman dengan kondisi sehat, normal, teman-teman bisa gunakan caraku ini. Nah kayak gini videonya.
Jadi gunakan satu tangan untuk menghena, sementara tangan lain untuk memangku pergelangan tangan kita. Nah kayak gitu, kayak gini ya. Nah karena movement itu kuncinya adalah kestabilan gitu loh. Kalau kita ngehenna kan ada yang macam-macam ya. Ada yang ngehenanya itu bener-bener kabeh obah ngono. Kabeh obahe maksudnya sak bau-baune obah ngono loh. Set ngono. Ada yang pergelangan tangannya aja. Nah, kayak gini. Ini tergantung desain yang kita gambar dan tergantung kenyamanannya kita. Itu yang aku sebut dengan movement. Ada gambaran ya? Ono lah, masa ono. Yang terakhir adalah pressure atau penekanan. Yang namanya kon itu kan biar si henanya keluar, pastanya keluar, itu kita pencet ya. Nah, itu yang aku maksud dengan penekanan. Kapan kita harus menekan dengan smooth, ngono slow, kapan kita harus menekan dengan keras. Desain-desain tertentu memang membutuhkan penekanan yang keras, penekanan yang kuat gitu, pencet gitu. Dan itu yang aku maksud dengan penekanan. Nah, sesuai janjiku bahwa hari ini kita akan belajar praktek menghena. Sorry. Jorok banget nih. Sesuai janjiku bahwa hari ini kita akan belajar basic elemen desain henna. Kita harus tahu dulu apa aja sih unsur-unsur dasar dalam desain karya henna itu gitu. Yang pertama ada line atau garis, yang kedua ada titik atau dots, yang ketiga ada yang keempat ada lagi, yang kelima ada rahasia lagi, yang keenam rahasia lagi. Kok rahasia terus? Luar apa? Kayak tak bahas kabeh aku kentean konten. Nah, jadi hari ini saya hanya akan membahas dua unsur pertama yang tak sebutkan, yaitu line dan dot. Tak guyu sih. Lembaran untuk kita belajar garis udah tak cantumkan di deskripsi box. Teman-teman bisa download sebanyak-banyaknya. Sakarepmu pengen download siji oleh, pengen download loro ya oleh, mau fotokopi ya ora apa gitu. Ada kolom panduannya, kolom-kolom lembar panduannya, apa yang akan kita gambar hari ini. Terus ini kolom latihannya atau kolom prakteknya, lembar prakteknya. Yang namanya garis, kayaknya anak TK ya ngerti ya mas. Soalnya jenenge garis tuh kita udah memahami ini tuh dari TK, dari SD, wes dari piye banget lah. Garis adalah hubungan dari dua titik, dari titik A dan titik B. Garis sendiri, aku pribadi membaginya menjadi 4 jenis garis yang biasa tak gunakan dalam desain henna, yaitu horizontal atau mendatar, vertikal atau menurun, ya bener, menurun ngono. Atau diagonal, ngono, garis miring atau dan garis lengkung. Nah, hari ini aku hanya akan bahas garis-garis lurusnya aja. Jadi yang vertikal, horizontal, dan garis diagonal. Wis, kuwi tok. Sik melengkung dibahas besok wae. Kalau kita bikin garis, ada 2 faktor yang paling utama. Yaitu pertama adalah speed atau kecepatan, yang kedua adalah movement. Setiap kita bikin garis itu kecepatannya konsisten ngono loh. Terus movementnya kita seperti ini. Tarik satu titik dari titik A kayak gini. Nah, ini aku bikin garis vertikal sama horizontal. Dari titik A ke titik B itu si pasta henanya itu tak gantungkan sampai aku bisa ke titik B. Tak gantungkan terus sampai aku ke titik B. Tak tarik, gantungkan sampai titik B. Gitu terus. Posisi konku itu tak buat miring. Jadi ini termasuk movement ya. Jadi kalau kita bikin garis, itu konnya bukan yang tegak lurus di permukaannya, tapi miring ngono. Miringnya berapa derajat? Nah, monggo teman-teman dicari sendiri. Kalau aku ya nggak sampai bener-bener miring ngono. Ya hanya sekedar miring aja gitu loh. Dengan garis ini ada macam-macam kombinasi yang bisa kita pakai. Kita bisa bikin grid kotak-kotak gitu, dibikin tegak lurus. Kalau diagonal kita bisa bikin zigzag, kita bisa bikin kotak, kita bisa bikin spiral. Banyak banget. Wah, kayak pola yang bisa kita pakai hanya dengan menggunakan garis. Nah,
Tuh, kayak gini nih. Ini gridnya yang hanya menggunakan garis. Gimana caranya ketika kita mau bikin garis tebal? Garis tebal itu dibuat dengan mensejajarkan dua garis tipis. Jadi bikin garis tipisnya disejajarkan. Setelah itu, nah kayak gini. Isilah si ruang di antara dua garis itu dengan pasta henna yang penekanannya lebih besar. Jadi tekanan lebih besar ngono kon henamu, nanti lah keluar pasta henna ini lu akeh. Nah, ditekan gitu, atau teman-teman bisa pakai caraku. Nek aku cara bodoh, cara bodoh. Nek aku pakai cara tikus. Jadi lubang henanya tak potong lebih gede dari standar henaku, standar konku. Kalau biasanya aku 0,4 tak potong meneh ngono. Otomatis kan kalau tak potong lagi kan keluarnya banyak ya. Nah, teman-teman bisa pakai cara itu. Mau pakai cara aku boleh, mau pakai dipencet lebih keras juga boleh. Elemen kedua yang ada dalam dasar pola henna adalah titik atau dot. Teknik menggambarnya adalah pertama, movement kita ditentukan dengan posisi kon kita terhadap si bidang. Kalau garis tadi gambarnya dengan miring, kalau si titik atau dot itu gambarnya tegak lurus bidang. Jadi yuk tegak lurus ngono 90 derajat gitu loh, maksudnya ditegakkan, dituncapkan. Nah, semakin kuat kita memencet kon kita, otomatis pasta henna yang keluar itu juga semakin banyak. Kalau kita mencetnya woles wae ngono yo berarti keluarnya standar gitu atau sedikit gitu. Iki apa sih tarik. Ada 3 ukuran yang aku gunakan dalam kertas panduan ini, yaitu ukuran titik sedang, ukuran besar, dan ukuran kecil. Kalau titik sedang kayak gini, nomor 1 sama nomor 2 di videonya jelas toh. Nah, itu aku menggunakan hitungan dalam hati. Jadi tak pencet konnya sampai 4 hitungan. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi si kekuatan mencetnya sama, hanya tak hitung. Ngono loh maksudnya. Nah, kalau titik yang besar itu hitungannya tak tambahin. Jadi kalau standar atau sedang-sedang aja, titik sedang menurutku itu 4. Kalau besar itu tak tambahin jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan catatan ritme hitungan kita sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nek kecil ya dikurangi. 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Nah, jadi monggo teman-teman mau bikin gimana caranya. Kalau aku kayak gitu, jadi ngitungan dalam hati ngono loh. Kalau kayak gitu jatuhnya nanti lama mbak nih. Yo bener, makanya aku bilang ada teknik yang kedua, unsur teknik yang kedua yang harus kita kontrol, yaitu pressure atau tekanan. Semakin besar tekanan kon kita, otomatis pasta henna yang keluar itu semakin banyak. Jadi kalau mau bikin titik yang gede, tambahin kekuatan menekanmu, ngono loh. Untuk bikin yang kecil, yo wes ora usah ditekan banter-banter. Intinya kayak gitu. Dari titik ini kita bisa kombinasikan dengan unsur pertama tadi, yaitu garis. Nah, kita bisa bikin titik itu di atas garis, bisa bikin titik pada garis, bisa bikin titik di bawah garis. Dan aku harap teman-teman bisa latihan dengan ini. Maksudnya ini kan udah ada banyak ya, ada posisi di atas, posisi di bawah, ada pada garis, ada kombinasi ukuran, ada vertikal. Ini pakai sebanyak-banyaknya gitu loh. Fotokopio sampai 100 ngono yo, ora apa-apa gitu. Kita ikhlas-ikhlas aja kok. Nah, semakin teman-teman latihan, otomatis tangannya itu akan semakin lemes. Otomatis teman-teman bisa menemukan di mana kenyamanan teman-teman ketika menghenna, gitu ya. Nah, ini ya contoh-contoh desain yang bisa kita gambar hanya dengan 2 unsur, yaitu garis dan titik. Jadi sebisa mungkin kreasikan sendiri seperti apa teman-teman. Aku nyebutnya ini dengan desain grid atau netting ya, grid atau netting. Jadi desain yang tak ulang-ulang terus gitu loh dalam satu bidang. Nah, kayak gitu. Jadi semangat latihan. Kayaknya itu dulu
video tutorial hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan elemen-elemen yang lain. Aku harap video ini bisa berfaedah dan memudahkan untuk teman-teman yang mau nyemplung di dunia henna. Aku bener-bener mohon maaf kalau ada salah sikap, salah kata. Jangan lupa subscribe, like, dan share link ini ke seluruh teman-teman pencinta henna di dunia. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.